dekat, penuh kasih sayang. Di dalam surat Al-Sajdah ayat 12 Allah mengatakan, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Di sini Allah mengatakan, dan alangkah mengerikan, kata Allah, kalau seandainya kamu tahu, kamu mengetahui, kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya sambil berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal kebajikan. Sesungguhnya kami termasuk orang yang yakin. Kalau kita pelajari ayat ini dengan baik, Bapak, ini sangat sungguh luar biasa. Ayat ini menceritakan tentang sebuah kejadian yang akan datang. Di masa datang itu, Allah katakan, Allah berikan gambaran, Allah berikan bocoran bahwa akan banyak orang menyesal dalam hidupnya. Dan dia minta dikembalikan ke dunia, tetapi sudah terlambat. Dia katakan di situ, Allah katakan, alangkah mengerikan. Ini Allah mengatakan, alangkah mengerikan kalau kamu mengetahui, kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Kemudian dia berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melakukan kebajikan. Sungguh kami termasuk orang-orang yang yakin. Ini ayat tentang bocoran dari Allah bahwa nanti di pengadilan Allah itu begitu banyak orang yang menyesal dalam hidup ini. Sekarang kita hari ini diberikan bocoran itu gitu loh, dan kita masih di dunia. Orang yang nanti di sana saja minta kembali ke dunia, kita yang masih ada di dunia kok tidak mau melakukan kebajikan. Saya ingin katakan, kalaulah misalnya seorang mahasiswa atau seorang pelajar kemudian dapat bocoran, seminggu lagi dia mau ujian, ada seseorang yang mengasih tahu, ini soal nanti yang akan ditanya, ada bocoran soal, padahal sumbernya belum jelas, hanya dikatakan ada bocoran soal, jawaban soal. Apa yang dia lakukan? Pasti dia melakukan belajar mati-matian, kalau perlu dihafal mati jawaban itu, untuk supaya nilainya nanti baik. Ini bocoran yang sumbernya belum tentu benar, dan apa yang dilakukan juga belum tentu benar. Orang mati-matian melakukan untuk mempersiapkan itu supaya nilainya menjadi bagus. Sekarang ada bocoran dari Allah di dalam surat As-Sajdah 12 itu, bahwa kehidupan nanti di akhirat begitu banyak orang yang menyesal dan minta dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk melakukan kebajikan. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa banyak orang yang masih hidup ini tidak mau memanfaatkan itu? Kita tahu betul bahwa sholat berjamaah itu dimuliakan Allah 27 derajat kemuliaannya dibandingkan kalau kita sholat sendiri. Kenapa kok hari ini kita tidak mau memanfaatkan itu? Padahal nyawa kita masih Allah beri dan kita masih ada di dunia. Kita tahu bahwa ketika kita menginfakkan harta kita, akan Allah lipat ganda sampai 700 kali. Di dalam surat Al-Baqarah 261 itu jelas sekali Allah mengatakan di situ bahwa ibarat orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai terdapat 100 biji. Ini kan luar biasa. Setiap yang kita infakkan akan Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Kita tahu itu. Kenapa tidak kita lakukan selama kita di dunia ini? Padahal itu nanti bagian yang disesali oleh orang yang tadi dikatakan Allah. Mereka begitu menyesal setelah dia melihat. Kita sekarang masih ada di sini. Kenapa tidak kita lakukan itu? Ini kan sayang sekali. Sangat kita sayangkan. Kita juga tahu bahwa ucapan subhanallah wa bihamdihi itu adalah kalau kita ucapkan 100 kali dalam satu hari, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kita tahu itu, tetapi kenapa kita tidak melakukan, mengucapkan yang sangat mudah
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali saja dalam satu hari, Allah akan menggugurkan dosa kita. Kita tahu tapi tidak mau kita manfaatkan. Sementara nanti akan banyak orang menyesal minta dikembalikan ke dunia. Ini kan sangat luar biasa. Betapa sayangnya Allah kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Allah berikan bocoran itu kepada kita melalui firman-Nya. Ketahuilah bahwa nanti akan banyak orang menyesal. Artinya Allah ingin menyampaikan pesan, jangan sampai engkau termasuk orang yang nanti menyesal.